Halo Sobat Kimung, kembali lagi bersama Bang Jali. Semalam kita baru saja menyaksikan persaingan yang sangat ketat terutama di grup E, yang dimana hasil pertandingan grup E semalam membuat Jepang jadi juara grup E dan berhasil lolos ke 16 besar, yang dimana Jepang ditemani oleh Spanyol yang jadi runner up di grup E. Sedangkan yang gagal lolos adalah Jerman di peringkat 3 dan Costa Rica di peringkat terakhir. Jepang menjadi tim yang memiliki penguasaan bola paling rendah, yaitu sebesar 18% saat menghadapi Spanyol. Itu jadi statistik yang paling rendah sepanjang Piala Dunia pernah bergulir. Artinya dari tahun 1930 sampai sekarang, ya ini tim Jepang ini yang memiliki penguasaan bola paling rendah 18%, tapi itu dengan statistik seperti itu Jepang berhasil menang 2-1 dan membuat Jepang lolos ke 16 besar. Bang Jali menonton pertandingan Jepang dan Spanyol, sedangkan Jerman dan Costa Rica karena bermain bersama jadi Bang Jali nggak nonton. Itu kalau kita lihat Spanyol benar-benar mendominasi jalannya pertandingan. Jadi dimana position ball yang diterapkan oleh Luis Enrique benar-benar dilaksanakan. Tapi yang berbeda adalah trio lini depannya. Jadi lini depannya itu biasanya ditempati oleh Ferran Torres, Marco Asensio, dan juga Dani Olmo. Kali ini diganti sama striker ya, pemain yang jadi posisi striker yaitu Alvaro Morata dan juga wonderkid Spanyol Nicolas Williams. Jadi secara formasi, secara strategi sama, cuman karena pemain yang berbeda, jadi secara serangan tidak terlalu sebagus saat trio starting utamanya Torres, Olmo, dan Asensio bermain. Jadi ini agak berbeda karena semua terpusat menuju ke Alvaro Morata yang jadi striker utama. Namun dengan strategi seperti itu, Spanyol berhasil unggul ya terlebih dahulu di menit 11 lewat Alvaro Morata lewat sundulan melalui umpan silang dari Azpilicueta, dan itu membuat Spanyol unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Masuk ke babak kedua, Jepang yang melihat kondisi di pertandingan lain Jerman unggul, mau nggak mau harus bermain terbuka, dan nggak lama setelah babak kedua dimulai, Jepang berhasil menyamakan kedudukan lewat Ritsu Doan, yaitu pemain yang juga mencetak gol saat menghadapi Jerman di menit 48. Nggak lama kemudian Jepang berhasil membalikan keunggulan menjadi 2-1 lewat gol Tanaka di menit 51. Udah, jadi Jepang cuman bermain bagus, memiliki serangan di 5 menit babak pertama, di 5 menit babak kedua dimulai, setelahnya Spanyol lagi mendominasi. Jadi setelah unggul 2-1, Jepang kembali bermain bertahan, Spanyol kembali mendominasi, namun hingga akhir jalannya pertandingan skor tetap 2-1. Di pertandingan lainnya, Costa Rica menghadapi Jerman itu berakhir dengan skor 4-2. Namun ada di mana momen saat Jerman unggul 1-0, Costa Rica berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1. Jika seandainya itu berakhir hingga peluit pertandingan berakhir 2-1, itu yang lolos sebenarnya Jepang sama Costa Rica, itu lebih mengejutkan lagi ya. Namun Jerman berhasil membalikan keadaan di 20 menit terakhir hingga menjadi 4-2. Hasil pertandingan tersebut membuat Jepang berada di peringkat pertama dengan 6 poin, disusul Spanyol di peringkat kedua dengan 4 poin. Di peringkat 3 Jerman dengan 4 poin juga, namun kalah selisih gol karena Spanyol punya keunggulan plus 6 berkat membantai Costa Rica di pertandingan pertama, sedangkan Jerman ya tetap kalah selisih golnya meskipun punya plus 1 ya di klasemen. Sedangkan Costa Rica berada di peringkat keempat dengan 3 poin. Jadi Jepang lah yang menjadi tim Asia kedua yang berhasil lolos ke 16 besar setelah kemarin Australia. Namun Jepang lolosnya dengan cara berkelas ya, menyingkirkan Jerman dan bahkan sampai jadi juara grup seperti itu. Dua tim yang lolos dari grup E akan bertemu menghadapi grup F, yang dimana berhasil
mengeluarkan Maroko jadi juara grup F dan juga Kroasia menjadi jadi runner up grup F. Jadi sebenarnya grup F ini tanding lebih dulu ya di jam 10 malam, di mana Bang Jali menonton pertandingan antara Kroasia dan Belgia. Secara skor ini 0-0, artinya tidak ada gol yang tercipta, namun secara permainan Belgia terlihat lebih dominan. Cuman ya udah, Bang Jali udah berulang kali bilang dari ulasan-ulasan sebelumnya, udah dicoba pertandingan pertama dengan Batshuayi, gagal menghasilkan gol yang banyak. Di pertandingan kedua menghadapi Maroko, memainkan Lukaku, sama gagal mencetak gol bahkan dan kalah. Dan di pertandingan 3 menghadapi Kroasia, di depan memasukkan Dries Mertens dan juga Trossard. Jadi udah semua striker dicoba sama Belgia, namun apa daya memang kualitasnya tidak mumpuni sehingga Belgia hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 dan membuat Belgia nggak lolos ya ke babak 16 besar. Karena di pertandingan lain Maroko menang 2-1 menghadapi Kanada ya. Sebentar, benar nggak 2-1? Ya benar, 2-1 menghadapi Kanada. Jadi di klasemen grup F yang menjadi juara grup adalah Maroko dengan 7 poin, disusul oleh Kroasia di peringkat 2 dengan 5 poin, lalu di peringkat 3 Belgia dengan 4 poin, lalu Kanada dengan 0 poin. Jadi di babak 16 besar di mana juara grup E yaitu Jepang akan menghadapi runner up grup F Kroasia, dan juara grup F Maroko akan menghadapi Spanyol di babak 16 besar. Jadi kita udah ada 14 tim ya. Dari grup A sampai grup F udah finish, udah kelar, udah dapat semuanya yang lolos. Lalu nanti malam akan ada pertandingan penyisian grup yang terakhir, grup G dan grup H, yang dimana masing-masing tiap grup sudah memastikan satu tim yang lolos. Di grup G ada Brazil dan di grup H ada Portugal. Dan pertandingan nanti malam akan dimulai jam 10 malam, itu dari grup H dulu, di mana Ghana akan menghadapi Uruguay, dan juga bersamaan dengan Korea Selatan menghadapi Portugal. Ini sebenarnya seru-seru semua ya, cuman Bang Jali kemungkinan akan nonton Korea Selatan Portugal udah lolos sih. Jadi paling nonton Ghana Uruguay ya, karena ini jadi hidup dan mati. Jadi kita lihat klasemen dulu. Di grup H itu Portugal dengan 6 poin, disusul Ghana dengan 3 poin di peringkat 2, lalu disusul Korea Selatan dengan 1 poin, dan Uruguay dengan 1 poin di peringkat 4. Jadi kalau secara sistematis ini yang menentukan harusnya Ghana menghadapi Uruguay, karena siapapun yang menang mereka akan lolos. Namun karena Uruguay lebih buruk secara selisih golnya -2, jika kita berandai-andai ya, jika Uruguay menang 1-0 lah menghadapi Ghana, artinya Uruguay 4 dan Ghana 3. Sedangkan di pertandingan lainnya Korea Selatan berhasil mengalahkan Portugal juga dengan selisih yang sama, unggul 1 gol. Nah ini karena Korea Selatan saat ini selisih golnya -1 dengan 1 poin, sedangkan Uruguay -2 dengan 1 poin. Jika skenarionya seperti itu, yang lolos malah Korea Selatan karena secara selisih gol lebih baik. Jadi Korea Selatan 4 di peringkat 2, Uruguay di peringkat 3 dengan 4 poin, lalu Ghana di peringkat 4 dengan 3 poin. Jika itu skenario yang terjadi. Jadi Uruguay kalau mau lolos itu harus menang dan diusahakan dengan margin lebih dari 2 gol. Supaya antisipasi jika Korea Selatan menang, ya mereka tetap bisa lolos dengan keunggulan selisih gol. Jadi di serunya penyisian grup ya ini ya, bermain selisih gol seperti kejadian di grup C kemarin. Meksiko gagal lolos karena kalah selisih gol sama Polandia meskipun sama-sama memiliki poin 4. Prediksi Bang Jali Uruguay Ghana, kalau kita nonton ya, Ghana ini cenderung berani mengimbangi permainan lawan ya. Bahkan saat menghadapi Portugal, mereka kalahnya tuh bukan kalah memalukan, mereka kalah berjuang hingga pertandingan berakhir 3-2. Dan saat menghadapi Korea Selatan, spirit itu tetap ada dan mereka mampu memenangkan pertandingan. Meskipun sudah unggul 2-0 lalu disamakan sama Korea Selatan, mereka tetap berusaha menambah gol dan meraih kemenangan dengan skor 3-2. Jadi Ghana ini secara tim berani diajak bermain terbuka, yaitu membuktikan bahwa dengan mereka bermain terbuka, mereka dapat mencetak gol banyak dan juga gampang kebobolan banyak juga gitu.
Nah, menghadapi Uruguay yang saat menghadapi Korea Selatan kalah, saat menghadapi Korea Selatan seri 0-0, menghadapi Portugal kalah 2-0. Artinya dua pertandingan tidak mencetak gol. Lini depannya benar-benar mandul, meskipun di situ ada striker Darwin Núñez, Luis Suarez, Cavani, cuman memang mereka ini tipikalnya sama-sama striker nunggu, bukan striker yang mampu menciptakan peluang gitu. Nah, sedangkan para gelandangnya nggak bisa support. Valverde, Vecino, dan lain-lain tuh nggak bisa support mereka. Nah, jadi jika diprediksi menurut Bang Jali, ini akan jadi pertandingan yang sangat seru, terutama Ghana yang sudah terbiasa bermain terbuka. Namun yang jadi waspada adalah serangan baliknya. Ini tentu kalau tim yang bermain terbuka serangan balik. Semoga aja pertandingan ini akan terjadi banyak gol, entah siapa yang bakal menang, seperti itu. Cuman kalau menurut Bang Jali, ini akan berakhir imbang. Dan tinggal kita lihat nih Korea Selatan apakah mampu mengalahkan Portugal. Kalau Portugal mengistirahatkan beberapa pemainnya, itu tentu Korea Selatan punya peluang untuk lolos ke menang dan juga lolos gitu. Cuman ngelihat kondisi kayak gini, prediksi Bang Jali yang bakal lolos adalah Portugal dan Ghana. Dan dengan Portugal yang jadi juara grupnya disusul Ghana. Kita pindah ke grup G, di mana pertandingan terakhirnya itu mempertemukan antara Kamerun menghadapi Brazil, itu di jam 2 pagi ya. Dan disusul Serbia menghadapi Swiss. Nah, ini nih, secara klasemen Brazil masih unggul di peringkat pertama dengan 6 poin, sudah lolos. Disusul Swiss dengan 3 poin, lalu Kamerun dan Serbia sama-sama 1 poin. Serbia dan Swiss, ya ini kondisinya mirip ya, kayak grup H ya, dimana Serbia berada di peringkat 4 karena selisih -2, lebih buruk dari Kamerun -1. Ya, kalau secara permainan sih Swiss alot ya, karena Brazil aja berat ngadapin Swiss untuk tembus saja sampai mencetak golnya di menit-menit akhir. Jadi seharusnya pertandingan ini bakal berjalan seru, tapi Bang Jali prediksi ini akan menjadi keunggulan buat Swiss, sedikit lebih unggul lah, tapi potensi pertandingan ini akan berakhir imbang. Jadi sedangkan Kamerun, meskipun seandainya Brazil menurunkan skor 2-nya, Kamerun ini jelek banget secara permainan. Jadi prediksi Bang Jali nggak mungkin lah Kamerun bisa menang menghadapi Brazil. Jadi di grup G, Bang Jali prediksi Brazil dan Swiss yang bakal lolos dan melengkapi pertandingan babak 16 besar. Jadi itu aja ulasan dan prediksi Bang Jali kali ini. Terima kasih sudah menonton. Berikan kritik dan saran di kolom komentar dan juga like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi bagi kalian yang sudah subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.